Subscribe. Ini hadis tentang hukum syariat, yaitu tentang tayamum. Karena masih banyak yang bertanya bagaimana hukum-hukum terkait tayamum. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya baca hadisnya. Wa Ali bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Jadi orang Arab itu kalau nyebut namanya kita harus nyebut nama binnya, nyebut nama bapaknya juga. Karena orang Arab itu namanya satu kata ya. Abdullah semua, Salim semua, nggak ada tambahannya. Makanya perlu disebutkan nama bapaknya. Seperti nama Abdullah di zaman Nabi itu kan banyak. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ruwah. Nama Abdullah itu banyak, makanya harus disebut binnya. Ya. Beda sama kita di Indonesia, nggak disebut binnya aja udah paham. Ya, ada namanya Bapak Dedi. Ini Bapak Dedi yang mana? Dedi Mulyana, Dedi Mulyadi, Dedi Mulyono. Nggak ada Dedi Mulyono. Itu kalau di kita kan bisa dibedakan Pak ya. Kalau orang Arab enggak, orang Arab harus disebutkan nama binnya. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi azza wa jalla. Beliau mengomentari firman Allah surat An-Nisa ayat 43 dan surat Al-Maidah ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum mardha aw ala safar." Apabila kalian sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, kemudian tidak menemukan air, maka hendaklah kalian bertayamum. Jadi ini ayat tentang tayamum. Nah, Ibnu Abbas mengomentari ayat tersebut. Apa kata beliau? Idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillahi wal quruh. Apabila seseorang memiliki luka, lukanya cukup parah, seperti misalkan di tangannya robek sehingga harus diperban, ya. Atau di wajahnya ada luka besar. Cuman kata Al-Imam As-Sun'ani, ini hanya bentuk gambaran saja, ya. Intinya itu begini, intinya apabila seseorang memiliki penyakit dan penyakit itu mencegahnya untuk terkena air. Jadi kalau kena air, penyakitnya bisa bertambah, bahkan menyebabkan kematian. Seperti sakit apa misalkan Pak? Meriang. Ini meriangnya luar biasa, nggak bisa buka jaket sama sekali. Ya. Kalau buka jaket dinginnya luar biasa, kalau kena air bisa bertambah sakit. Atau misalkan sakit apa lagi yang nggak boleh kena air? Tipes misalkan ya, tipes, meriangnya luar biasa. Tapi fayujnibu, orang yang sedang sakit tersebut dan tidak boleh kena air ternyata junub. Ya, masalah sakit sama masalah biologis beda Pak. Sakit mah sakit, ya kalau lagi pengen mah pengen. Tahu lagi tipes, lagi diimpus,
ngelihat istri lengah dikit langsung disikat, akhirnya junub, Pak. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi ya. Ada sahabat lagi sakit, tapi ngelihat istrinya langsung pengen, akhirnya hubungan badan. Akhirnya orang sakit ini junub, sementara sakitnya nggak boleh kena air, nggak bisa wudhu, nggak bisa mandi junub. Nah, ini gimana ceritanya? Maka kata Imam Ibnu Abbas, fayakhofu an yamuta in iktasala. Kalau dia mandi junub, dia takut mati, atau paling tidak penyakitnya bertambah. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah tayammum. Dia harus bertayamum. Kata Imam As-San'ani, ini menunjukkan bahwasanya tayamum itu tidak khusus untuk hadas kecil saja. Orang yang junub, yang berhadas besar, itu juga boleh bertayamum. Jadi bapak kalau pengen sholat tidak kuat wudu, boleh tayamum. Juga kalau junub kemudian tidak kuat mandi junub, maka juga boleh bertayamum. Jadi tayamum ini sebagai pengganti wudu dan juga sebagai pengganti mandi junub. Pertanyaannya begini, apakah tayamum untuk wudu dan tayamum untuk mandi junub caranya sama? Nah, maka para ulama mengatakan caranya sama, tidak ada perbedaan sama sekali, Pak ya. Tayamum untuk wudu caranya yaitu mengusap wajah dengan debu dan mengusap kedua tangan dengan debu. Dan tayamum untuk mandi junub pun sama persis, hanya dengan mengusap wajah dengan debu, juga mengusap kedua tangan dengan debu. Ini caranya seperti ini, Pak, kurang lebih. Ini ada debu ya. Misalkan kita mendatangi tanah kering yang ada debunya, atau tidak mendatangi tapi debunya diambil, boleh juga. Debu kita kumpulkan di plastik, tayamumnya di rumah, pakai koran, ditaburin debu, kita tayamum, itu boleh. Jadi mendatangi tanahnya langsung atau membawa tanahnya ke rumah boleh. Caranya kayak gini. Ini debu, kita ambil, Pak. Kita ambil. Kemudian karena debunya ini tebal, maka kita tipiskan dulu. Caranya begini. Bukan seperti ini, Pak, bukan diusap begini. Nah, tapi caranya begini. Ditipiskan, kemudian kita basuh wajah kita. Kita usap wajah kita. Ya. Sedikit-sedikit. Nah, jadi kita usap, kita balur wajah kita tuh. Kayak pakai bedak lah ya. Ini kalau perempuan kayak pakai bedak, kayak pakai make up. Ini walaupun debunya itu cuma dikit, ya, bahkan mungkin cuma bekas-bekasnya aja, jangan ditambahin, Pak. Kayak kurang, jangan ya. Ya, walaupun tipis, bekasnya dikit udah tuh ke wajah kita, ya. Cukup sekali. Kemudian yang kedua, kita ambil untuk tangan kita. Tipiskan lagi. Nah, bagaimana caranya? Ini agak ribet. Sebetulnya caranya bebas, Pak. Bapak mau begini-begini, tuh boleh. Tapi yang afdol itu caranya begini. Ini 4 jari, 4 jari ini, Pak. Nah, ini 4 jari. 4 jari kanan, ya, tangan kanan dimasukkan ke telapak tangan kiri. Jangan begini, Pak. Jangan begini, tapi 4 ini di bawah. Begini, begini genggaman ini. Tuh, ya.
Kemudian tarik. Ketika sampai pergelangan tangan, maka 4 jari tangan kiri ini digenggam seperti ini. Ini jempolnya jangan. Genggam, tarik ke bawah, disikut, diputar. Ya Pak ya. Naik dari atas. Ketika jempol sudah sejajar, maka jempol baru ditempelkan. Tuh, tempelkan jempol. Kemudian diganti diputar. Nah, yang 4 jari langsung masuk ke dalam. Ya, ditarik. Kemudian jari tangan kanan menggenggam. Ini jempolnya jangan dulu ke bawah, putar ke atas. Baru setelah sejajar jempolnya ditempelkan. Selesai seperti itu caranya Pak ya. Saya ulang ya caranya. Ini biar agak kelihatan ya. Jadi pertama, ini 4 jari tangan kanan dimasukkan ke telapak tangan kiri. Begini Pak. Jangan begini ya. Jangan begini, jangan lebih. Jangan lebih, tapi di dalam begini. Tuh, di dalam. Tarik ke bawah sampai pergelangan tangan. Ini jari-jari tangan kiri digenggam. Ini jempolnya jangan. Jari-jari tangan kiri doang. Begini ke bawah sampai sikut putar. Kemudian setelah jempolnya sejajar ditempelkan. Ini jangan copot, jangan lepas. Jangan copot. Nah jempolnya jangan copot gitu. Jangan copot. Diputar, dimasukin tangan kiri ke bawah, jari-jarinya ke telapak tangan kanan. Tuh, begini kan? Tarik lagi. Setelah sampai pergelangan, 4 jari genggam. Tarik terus ke bawah, putar ke atas, jempol ketika sejajar, tempelkan, selesai. Insya Allah bisa Pak ya. Nah insya Allah bisa. Nanti kalau yang belum paham bisa ditanyakan lagi. Atau nanti bisa tanya ke Ustaz Rudi. Ustaz, kursus tayamum tak? Kursus tayamum. Bisa ya. Nah niatnya bagaimana? Niatnya itu nawaitul wudu'a. Ini kalau wudu ya. Mohon maaf, nawaitut tayammuma listibahati sholah fardon lillahi ta'ala. Enggak bisa bahasa Arabnya, cukup bahasa Indonesianya. Saya niat tayammum untuk memperbolehkan sholat. Jadi tayammum itu Pak tidak mengangkat hadas. Hadas kecil tidak terangkat, hadas besar pun tidak terangkat. Ya. Karena tayammum ini fungsinya hanya untuk memperbolehkan sholat saja. Sebetulnya kita sholat itu bawa hadas, bawa junub. Kenapa kita boleh sholat? Karena kita sudah tayammum. Makanya nanti kalau sudah nemu air, itu sholatnya wajib diqodho. Atau orang sakit yang tadi junub, ketika sudah sembuh wajib mandi junub. Kemudian mengqodho sholatnya yang dikerjakan saat tayammum. Ya. Nah jadi seperti itu. Pak Ustadz, sekarang kan musim hujan. Mana ada debu, ya enggak? Ada debu enggak Pak? Enggak ada musim hujan. Kena air enggak bisa, debu enggak ada. Bagaimana caranya? Ya sudah, sholat lihurmatil wakti. Bapak lagi junub, enggak bisa kena air, enggak nemu debu, ya udah sholat aja langsung. Namanya sholat lihurmatil wakti. Tipesnya berapa hari? 3 hari Pak Ustadz. Jadi selama 3 hari saya sholat dihormatin waktu terus. Ya sudah nggak apa-apa. Nanti setelah sembuh mandi junub dan mengqodho seluruh sholatnya. Jadi aman Pak, aman. Bapak kalaupun lagi sakit nggak bisa kena air, pengen hubungan badan sama istri, ya sudah. Bismillah, Allah melaka sumtu. Allah. Ya.
Nah, nggak apa-apa lagi sakit junub ada caranya ini, ya. Nggak kuat kena air, ya sudah tayamum. Nggak ada debu, sholat dihormati waktu. Sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum semampunya. Nanti kalau udah sembuh baru mandi junub, kodok semuanya. Kodoknya bagaimana? Kodok santai. Karena ini meninggalkan sholatnya ada uzur. Jadi kodoknya kalau sempat aja. Mau kodoknya sekaligus di waktu duha sampai zuhur bapak nggak ngapa-ngapain. Ya udah kodok semuanya. Ya, langsung 5 waktu di kodok. Langsung 3 hari sholat di kodok semua. Atau kodoknya kodok santai. Ntar aja kan kodoknya. Sholat zuhur biasa, zuhur kodok. Asar biasa, asar kodok. Maghrib biasa, maghrib kodok. Dan itu dilakukan selama 3 hari sesuai dengan sholat lihurmatil waktu yang dia laksanakan. Nah ini kan ada korelasinya, ada sambungannya dengan pembahasan kemarin kan ya, sholat di pesawat. Bapak masih ingat ya sholat di pesawat bagaimana? Di pesawat tidak perlu wudhu, tidak perlu tayamum. Kenapa tidak perlu wudhu? Karena persediaan air di pesawat itu terbatas. Jadi wujuduhu ka'adamihi, bahasa fikihnya adalah al-faqdul ma'nawi. Walaupun secara fakta airnya ada, tapi dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Karena terbatas. Hanya cukup untuk kebutuhan primer pokok saja, untuk istinja dan untuk minum. Maka adanya air dianggap tidak ada. Jadi di pesawat tidak usah wudhu. Tidak usah tayamum juga. Kenapa? Tidak ada teori yang menaungi. Teori Imam Syafi'i yang namanya Sahih dan Thayyibah yang ada di dalam surat An-Nisa 43 dan Al-Maidah ayat 6, maknanya adalah debu. Pertanyaannya, di pesawat ada debu nggak? Nggak ada. Kalau pakai teori Hanafi Maliki, Sahih dan Thayyibah di ayat tersebut maknanya adalah semua unsur bumi. Jadi kata Imam Hanafi Maliki, boleh kita bertayamum dengan semua unsur bumi. Bukan cuma debu, tapi boleh tayamum dengan batu, pasir, pot, semen. Mau ngetes ilmu Pak, tayamum pakai semen? Boleh. Itu teorinya Hanafi Maliki. Nah sekarang kalau dipraktekkan di kabin pesawat, kira-kira di kabin pesawat ada unsur bumi nggak? Nggak ada. Kursi terbuat dari plastik, kadang ada yang dari kain, ada yang dari kulit. Itu kan bukan dari unsur bumi. Maka tidak boleh bertayamum. Jadi ya di pesawat itu tidak perlu wudhu, tidak perlu tayamum. Karena wudhu air dianggap tidak ada, karena terbatas persediaannya. Tayamum juga tidak ada teori yang menaungi, baik Syafi'i, Maliki, Hanafi. Maka ketika tiba waktu sholat, sementara bapak di pesawat langsung wudhu aja. Langsung sholat aja, ya, tanpa wudhu, tanpa tayamum. Sholatnya sebisanya, nggak bisa berdiri duduk, nggak mampu sujud ruku semampunya, tidak bisa menghadap kiblat, maka cukup hadapkan diri ke arah pesawat. Pesawat ke utara ya ke utara, pesawat ke timur ya ke timur, begitu. Ini namanya sholat apa? Lihurmatil waqti, artinya apa? Nanti kalau sampai tempat tujuan harus dikodok. Kodoknya kodok santai ya seperti tadi. Ini dibahas semua oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Dalilnya mana kita harus sholat lihurmatil waqti? Dalilnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan ini jadi asbabun nuzul di dalam An-Nisa 43 dan Al-Maidah ayat 6. Jadi satu ketika Sayyidah Aisyah melakukan perjalanan dengan Nabi, namanya perjalanan Ghazwatul Muraisi. Di tengah padang gurun, padang pasir, kalung Sayyidah Aisyah itu hilang. Maka Nabi memerintahkan 2 sahabat untuk mencari kalung tersebut. Ketika sahabat mencari kalung tersebut, tiba-tiba datang waktu sholat. Akhirnya sahabat ini sholat tanpa wudhu, juga tanpa tayamum. Kenapa? Karena waktu itu belum ada
perintah untuk tayamum. Jadi dua sahabat ini sholat tanpa wudhu, Pak. Setelah kembali ngadu sama Nabi, tadi kita berdua sholat tanpa wudhu. Kemudian Nabi tidak mengingkari perbuatan sahabat tersebut. Kata Imam Nawawi, ini menjadi dalil bahwasanya ketika tiba waktu sholat, bagaimanapun keadaannya kita wajib sholat. Itu namanya sholat menghormati waktu, sekedar memuliakan waktu. Lalu mana dalilnya wajib diqadha? Ini masih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, ya itu hadis-hadisnya sahih karena Bukhari, Muslim. Ini hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahur atau bighairi tuhri. Allah tidak menerima sholat yang dilaksanakan tanpa bersuci, tanpa wudhu atau tanpa tayamum. Maka sholat yang tadi itu di pesawat harus diqadha, karena termasuk sholat menghormati waktu. Nah jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi aman nih, Bapak kalau sakit kemudian tidak bisa wudhu, maka boleh tayamum. Atau bahkan Bapak junub sementara tidak lagi sakit, tidak boleh kena air, boleh juga bertayamum. Karena tadi kata Imam As-Sun'ani dan para ulama yang lainnya bahwa tayamum itu sebagai pengganti dari wudhu dan juga sebagai pengganti mandi junub. Cuman sholat-sholat yang dikerjakan dengan tayamum nanti harus diqadha ketika kita sudah sehat. Rawahu Daruqutni mauqufan. Hadis yang kita baca tadi itu diriwayatkan oleh Imam Daruqutni secara mauquf. Mauquf itu artinya hadis ini bersumber dari sahabat, bukan dari Nabi. Hadis yang bersumber dari sahabat namanya hadis mauquf. Wa rafa'ahul Bazzar. Tapi Imam Bazzar mengatakan bahwa hadis ini hadis marfu. Apa itu hadis marfu? Hadis marfu adalah hadis yang sumbernya adalah langsung dari Nabi. Jadi kalau sumber ucapannya itu Nabi, maka namanya hadis marfu. Tapi kalau sumber ucapannya itu adalah sahabat, maka namanya hadis mauquf. Wasahhahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Tapi mau itu hadis mauquf, mau hadis marfu, statusnya tetap sahih. Hadis yang valid karena informannya sikoh semuanya dan punya dobet. Itu disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Hakim. Titik wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang tayamum. Yang kesimpulannya tayamum adalah sebagai pengganti wudhu juga sebagai pengganti mandi